Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi ke-6 ini pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Pada hari ini, tema kita di sesi ke-6 adalah pengenalan hidroponik dan vertikultur. Tentunya hidroponik dan vertikultur ini adalah metode yang populer di dunia urban farming. Yang nantinya materi ini akan dibawakan oleh kedua pembicara kita yang hebat dari PT Ispesit Indonesia. Ada Bapak Fatur Rahman. Halo Bapak, selamat siang. Halo Pak Fatur Rahman. Selamat siang Bapak. Siang Ibu. Ya Bapak, terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kita. Ada juga pembicara kita yang kedua adalah Bapak Andri Hamzah. Halo Bapak Andri Hamzah, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya, saya melihat background Pak Fatur sama Pak Andri hari ini sangat segar ya. Kita berada di luar nih. Iya. Ada di Urban Farming Center nih Bu. Ada langsung di Urban Farming ya. Sebagai contoh ya, ternyata Urban Farming itu sangat menarik secara estetika ya Bapak Ibu ya. Iya. Hari ini pemandu acara kita adalah Bapak Abdul Muhid dari SMKN 5 Jember yang akan memfasilitasi kita mulai dari awal acara hingga sesi tanya jawab nanti. Iya, siapa tahu nanti ada pertanyaan. Silahkan Bapak Muhid, acara saya serahkan kepada Pak Muhid. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Fatur Rahman dan Pak Andri Hamzah. Salam kenal juga Bapak. Untuk Kamera. Ya. Kepada para peserta, pada anak-anakku peserta training, pada hari ini untuk sesi yang ke-6 dengan materi adalah pengenalan hidroponik dan vertikultur yang nanti akan disampaikan oleh Pak Fatur Rahman dan Pak Andri Hamzah. Untuk sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Fatur Rahman, yang kedua nanti pada sesi yang kedua itu akan disampaikan oleh Pak Andri Hamzah. Nah, kepada para peserta training, pada saat pemateri menyampaikan atau memaparkan materinya, bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Nah, sehingga ketika sesi tanya jawab nanti langsung bisa dibacakan, atau mungkin nanti ada beberapa yang kami perkenankan untuk langsung bertanya, tetapi tentunya dengan panduan dari kami. Kemudian selama paparan materi, kami harapkan semua audio dari peserta untuk di mute atau dimatikan. Kepada Pak Fatur Rahman, untuk mengisi sesi yang pertama, kami persilahkan agar waktunya sampai dengan nanti pukul 14.10 menit. 14 lebih 10 menit untuk Pak Fatur Rahman, kemudian disusul dengan sesi tanya jawab, dan berikutnya nanti akan diisi oleh sesi yang kedua. Kepada Pak Fatur Rahman kami persilahkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih pada hari ini bisa berkumpul kembali di sesi yang ke-6. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kali ini saya sama rekan saya Mas Hamzah akan memberikan sedikit materi mengenai vertikultur dan hidroponik. Untuk saya sendiri, saya akan sedikit nanti memberikan gambaran saja metode vertikultur yang ada di masyarakat kita. Slide-nya sudah siap ini, Mas Iqbal? Kita siapkan dulu slide-nya.
Yang vertikultur? Ya udah tuh. Udah dibuka. Mana? Ini dia udah dibuka. Iya. Yang pertama dulu, Bang. Ya. Oke. Jadi sebenarnya vertikultur ini kan hal yang sekarang sudah sangat lumrah kita temukan di masyarakat kita. Vertikultur ini adalah bagian kecil dari kegiatan urban farming. Nah, kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai histori dan beberapa contoh. Jadi untuk technical masalah penanaman, penyiraman, dan yang lain-lain, mungkin kemarin sudah dapat materi secara komplit ya, secara detail. Nah, kali ini saya sedikit ngasih gambaran saja, memperkenalkan saja bahwa vertikultur itu sebenarnya apa sih. Kita lanjutkan. Yang pertama. Jadi, historinya adalah kita tahu bahwa salah satu keajaiban di dunia itu salah satunya adalah Taman Gantung Babilonia. Nah, Taman Gantung Babilonia ini sebenarnya sudah sangat lama, yaitu sekitar 600 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan di Irak waktu itu ya, di sejarah Mesopotamia. Nah, di sini sebenarnya apa ya, kalau dilihat dari struktur tamannya itu sendiri sebenarnya bukan seperti taman vertikal, jadi bukan seperti taman gantung. Jadi bentuknya adalah seperti sawah sebenarnya, jadi berteras-teras. Mungkin saat ini sudah banyak dijumpai di kota-kota metropolitan seperti Singapura, Amerika, kemudian juga di Kanada. Nah, sekarang sudah banyak menerapkan green building. Nah, pada zaman dahulu di masa Mesopotamia ini adalah masterpiece-nya dari ide dari vertikultur itu sendiri. Karena dari sini ide mengenai bercocok tanam di perkotaan, kemudian juga membuat tekstur. Ini kan sebenarnya luasannya tidak begitu luas, tapi membuat satu seperti kayak stupa, kemudian membuat seperti teras-teras, memanfaatkan arah ke atas sebagai area tanaman. Karena waktu itu kebetulan ini adalah salah satu masterpiece-nya, persembahan dari salah satu raja kala itu, yaitu Raja Nebukadnezar II untuk istrinya waktu itu. Jadi secara garis besar ini dari waktu ke waktu akhirnya membuat Taman Babilonia ini adalah sebagai masterpiece-nya dari konsep vertikultur. Secara global ya, dan ini mungkin skalanya sudah besar. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah vertikultur yang mungkin skalanya rumah tangga, atau vertikultur yang apa ya, yang kecil-kecil lah, yang tidak perlu terlalu ribet seperti apa. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita lihat mengenai pengertian dari vertikultur itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari pengertian itu sendiri adalah sangat simpel, yaitu metode budidaya tanaman yang memanfaatkan ruang, ya, memanfaatkan ruang vertikal ya, bukan tempat. Kalau tempat mungkin terlihat, tapi kalau ruang ini bisa berupa bisa berupa tempat, bisa berupa ruangan di atas yang memang tidak terhingga ukurannya. Jadi ruang vertikal untuk area pertanaman atau area untuk bercocok tanam. Konsep ini biasanya dijumpai pada area sempit atau pada area yang padat penduduk atau perumahan penduduk. Pada intinya adalah bagaimana si vertikultur ini difahami oleh masyarakat dengan cara ngelihat secara kasat mata adalah perbedaannya si tanaman itu ditanam secara baik itu tanaman yang digantung ataupun tanaman yang diletakkan, itu arahnya adalah vertikal, arahnya ke atas. Baik itu tingkatnya 2, 3 dan seterusnya, itu masuk dalam kategori tanaman vertikultur. Jadi secara kasat mata yang lebih bisa dipahami adalah bagaimana kita menanam dan menempatkan tanaman itu secara vertikal.
Jadi pemahamannya sangat sederhana. Seperti itu yang membedakan seperti apa, kita lanjutkan. Nah, di sini saya ada ada konsep nih, ada konsep yang sejauh ini berjalan atau terjadi di masyarakat. Beberapa metode yang ada di masyarakat terkait dengan vertikultur ini. Yang pertama adalah hidroponik. Nah, hidroponik merupakan salah satu juga konsep yang mengadaptasi dari vertikultur ini. Walaupun ada sebagian yang hidroponik ini ditanam tidak dengan konsep vertikultur. Seperti contohnya metode-metode rakit apung, kemudian NFT juga, kalau NFT-nya satu layer juga belum termasuk dalam kategori vertikultur. Nah, hidroponik di sini mungkin yang saya contohkan yang tentunya dengan model yang NFT atau DFT, kemudian juga yang tower juga bisa, yang menempatkan space vertikal sebagai metodenya. Kemudian di sini ada vertical garden. Nah, vertical garden ini sebenarnya lebih mengedepankan atau lebih berfokus kepada estetik atau taman-taman yang memang di dalamnya terdapat tanaman hias, bukan tanaman sayur. Dan ini vertical garden ini berkembang tidak hanya untuk tanaman outdoor, tapi juga tanaman-tanaman indoor. Dan sekarang lumayan banyak di beberapa daerah di Jakarta juga sudah banyak, baik itu di area-area publik di outdoor ataupun di perkantoran-perkantoran yang indoor. Sekarang sudah banyak vertical garden, jadi menekankan kepada gaya verticulture untuk penanaman tanaman hias, terutama untuk tanaman hias yang berbasis tanaman hias daun. Kemudian selanjutnya di sini ada hanging plant. Hanging plant ini tanamannya kurang lebih konsepnya adalah kita menggantung dari modul-modul yang sudah kita siapkan, tidak menempel di dinding atau tidak menempel di pohon, tapi sengaja kita membuat space tertentu supaya tanaman itu menggantung. Jadi hanging plant di sini juga banyak sekali modulnya, bisa dari modul-modul yang sudah kita bisa dapatkan di pasaran ataupun kita bisa bikin sendiri dengan barang-barang yang ada di rumah, atau juga memodifikasi barang-barang yang sudah ada, dimodifikasi dengan yang lebih visible. Kemudian yang selanjutnya itu ada wall garden. Nah, wall garden ini sebenarnya hampir mirip dengan vertical garden, cuma konsepnya itu cara pandangnya saja yang mungkin berbeda. Kalau yang wall garden ini biasanya di dalamnya adalah tidak hanya campuran dari tanaman hias dan tanaman yang bisa dikonsumsi. Ini biasanya wall garden ini biasanya berkembang untuk konsep-konsep pemberdayaan masyarakat di perkotaan dalam membangun pertahanan perkotaan. Biasanya ini ada program-program pemerintah ya mengenai wall garden ini. Jadi di dalamnya yang membedakan antara vertical garden dan wall garden adalah jenis dari tanamannya itu sendiri. Dan juga yang membedakan wall garden dengan vertical garden ini biasanya memiliki modul yang spesifik atau memiliki modul yang memang sudah jadi dan memiliki konsep yang sudah matang. Contohnya modulnya itu sudah matang dengan irigasi yang sudah terdapat di dalam konsep vertical garden ini. Kemudian juga penempatan tanaman hiasnya juga
sudah ada rules-nya gitu. Jadi contohnya kayak misalkan aglonema itu di bagian sebelah bawah atau mungkin yang di atas paku-pakuan. Nah, seperti itu di vertical garden itu sudah pakem biasanya. Kalau di wall garden ini karena konsepnya adalah kebun kebun sehat, di dalamnya pasti ada tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi, sehingga modul yang dibuat pun sembarangan, jadi bisa memodifikasi dari barang bekas dan memanfaatkan dinding yang tidak terpakai. Kemudian juga cara penyiramannya ini jauh lebih fleksibel, biasanya ada yang manual, ada juga yang secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Dan tentunya yang membedakan antara vertical garden dan wall garden sejauh ini adalah dari segi biaya. Vertical garden jauh lebih mahal ya dibandingkan dengan wall garden yang mungkin kita bisa bikin dengan mudah. Selanjutnya, selain konsep, ada juga modul. Nah, modul di sini, seperti yang tadi saya bilang, modul di sini adalah pengertiannya kalau kami adalah kayak tempat ya, atau wadah, atau sarana prasarana, atau perlengkapan dari satu paket tempat untuk menanam secara verticulture. Nah, yang pertama adalah pocket planting itu, jadi kayak saku-saku yang ini dibuat dari berbagai macam bahan. Ini juga sudah banyak sekali terdapat di pasaran, baik itu online maupun offline juga sudah banyak. Kalau kami biasanya di Urban Farming Center di sini juga ada beberapa produk yang dijual dengan konsep ini. Kita bikin ada yang pakai nilon, ada juga yang pakai terpal. Nah, ada juga kalau yang saya jumpai ini, kantong-kantong ini dibuat pakai agronet, kemudian juga pakai terpal, bukan terpal ya, karpet musola. Nah, itu biasanya jauh lebih bisa menahan air. Jadi masyarakat sudah memodifikasi ini semua untuk kebutuhan mereka. Yang pertama pocket planting, yang keduanya tentu saja yang tadi saya sampaikan yaitu hidroponik. Modul hidroponik ini yang tentunya yang sesuai dengan konsep vertikultur adalah metode NFT atau DFT, tentunya yang lebih dari 2 layer. Nah, ini hidroponik ini juga sangat banyak modulnya atau bahannya. Kalau yang digambar di sini pakai paralon, tapi sebenarnya tidak harus pakai paralon, bisa pakai yang lain ya. Kalau yang kami contohnya, kami ada yang mungkin sedikit lebih mahal menggunakan duck kabel yang diameternya tuh 5x10. Kemudian juga bisa pakai talang air, atau juga bisa pakai yang sudah jadi, yang di pasaran tuh sudah sudah modul hidroponik, dia sudah dibikin khusus, hampir mirip seperti duck kabel. Nah, modul hidroponik ini mungkin bisa terbilang modul yang cukup mahal ya dibandingkan dengan modul yang lain. Kemudian yang keduanya ada wall pot, itu maksudnya adalah pot dinding. Sekarang juga banyak sekali pot yang bisa diaplikasikan secara vertikal, baik itu diaplikasikan ke dinding ataupun diaplikasikan ke pagar-pagar besi. Jadi ini termasuk dalam kategori wall pot. Jadi pot untuk vertical garden. Ini terbuat dari plastik yang lumayan banyak variasinya dan warnanya juga banyak juga. Yang selanjutnya ini ada tower planting. Nah, tower planting ini juga memiliki 2 konsep. Tower planting ini seperti yang tadi saya sampaikan, bisa menggunakan konsep penanaman secara hidroponik ataupun secara konvensional, yaitu dengan tanah. Tower planting ini sebenarnya sangat mudah dibuatnya kalau kita mau
menggunakan paralon yang sudah ada. Ini biasanya paralon yang saya buat itu paralon yang 5 in lah ya, minimal 5 in bisa digunakan. Kemudian juga bisa konsepnya selain hidroponik ada juga di dalamnya kalau kita mau lebih bagus lagi, konsepnya bisa aeroponik. Jadi di dalam tower itu kita bisa membuat seperti mist atau semburan nutrisi sehingga bisa konsep aeroponiknya terbentuk dibandingkan dengan yang hidroponik yang biasanya disemprot seperti biasa pakai nozzle biasa ataupun dialiri. Kemudian yang kelima bisa juga modul terbuat dari barang-barang bekas. Ini juga yang mungkin kita semua sering lihat ya, tidak hanya di internet tapi secara langsung biasanya di area publik seperti kayak di kantor desa, kantor kecamatan, kemudian juga di taman kota, ada juga yang di perumahan juga banyak, kemudian di agrowisata. Ini barang-barang bekas ini sangat familiar untuk dijadikan modul vertikultur. Kemudian yang terakhir adalah ini bag. Jadi plating bag ini seperti kantong lah ya, seperti kantong yang dibuat untuk digantung dan dibuat lubang-lubang tertentu untuk penanaman tanaman. Ini bisa diaplikasikan untuk tanaman bunga ataupun tanaman-tanaman yang semi merambat seperti buncis merambat, atau juga pakai tanaman-tanaman perdu seperti lettuce. Kalau pakcoy saya khawatir agak patah-patah. Atau tanaman-tanaman kangkung juga boleh sih kalau yang ini. Nah, modul di sini sebenarnya tidak hanya yang tadi saya sampaikan, tapi seiring dengan perkembangan inovasi masyarakat, ternyata banyak sekali menggunakan metode modul-modul yang lain seperti contohnya bambu, kemudian juga ada kita bilangnya tuh drum yang biru itu namanya buleng kalau kita istilahnya. Pakai drum, kemudian juga pakai pakai ember juga bisa, juga pakai kayu, disesuaikan dengan nilai ekonomisnya mau pakai yang mana. Tapi minimal dengan kita memodifikasi apa yang sudah ada, kita juga berarti ikut berperan dalam mengurangi limbah rumah tangga. Selanjutnya apa, Mbak? Selanjutnya, ya, jadi ini yang terakhir tadi modul. Selanjutnya ini ada gambar sebenarnya yang waktu itu, udah slide-nya tuh, slide-nya sudah ada ya. Jadi ini ada gambar terakhir sebenarnya tahun 2016 ya kalau tidak salah. Ini saya dengan tim membuat sendiri. Waktu itu kita ada acara expo tahunan. Kita membuat beberapa modul yang dimodifikasi dari beberapa, contohnya itu ada yang dari pocket ya, jadi dari kantong-kantong itu kalau kita istilahnya adalah screen wall. Ya, screen wall itu kita buat dari nilon kalau tidak salah untuk yang ini. Kemudian di situ juga ada pakai kayu yang kita modifikasi sendiri. Kemudian juga ada ember-ember. Walaupun itu sebenarnya di belakangnya kita juga ada yang pakai paralon, ada hidroponik dan juga ada beberapa yang menggunakan drum dan yang lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu pengenalan dari sedikit informasi mengenai hortikultur. Untuk selanjutnya
Kita mau lanjut. Lanjut aja lah. Kita lanjutkan ke materi yang kedua biar tidak putus ya. Jadi saya sampaikan salah satu metode dari hortikultur itu adalah hidroponik. Sekarang kita fokus ke hidroponik. Seperti apa sih sebenarnya hidroponik itu yang berkembang di Indonesia? Saya persilahkan rekan saya, Mas Hamzah, untuk melanjutkan materi yang kedua. Baik, selamat siang Bapak, Ibu guru, serta para siswa ya. Pada siang hari ini kita lanjut. Tadi setelah kita mengenal verticulture, kita lanjut ke hidroponik. Tapi sebelumnya agak sedikit bermasalah dengan tampilan ada di sana. Ada. Laptop ini aja. Oke, sebentar. Ya, berbicara masalah hidroponik adalah berbicara mengenai teknologi yang diterapkan di dunia pertanian. Hidroponik merupakan salah satu teknik budidaya yang cukup zaman sekarang lagi in-nya, lagi hot-nya dibicarakan. Oke. Mana Mas? Ibai, ada muncul di situ? Oke. Sebentar. Oke. Baik. Ya. Berbicara masalah hidroponik adalah berbicara mengenai teknik budidaya yang tidak menggunakan media tanah. Di mana hidroponik ini adalah pertanian yang memang hanya menggunakan air sebagai sumber makanan bagi tanaman itu sendiri. Namun ada beberapa media yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah media substrat, media yang tidak menyediakan sumber makanan bagi tanaman. Hanya berfungsi sebagai alat penyangga agar tanaman bisa tumbuh, kemudian mendapatkan hasil yang sesuai. Baik, dari hidroponik ini kita akan mengenal berbagai macam metode atau sistem. Yang pertama, Mas Iqbal. Ya, oke. Yang pertama, kita akan mengenal sistem rakit apung, di mana rakit apung ini adalah sistem yang hanya menggunakan styrofoam, kemudian mohon maaf. Ya, kembali. Yang pertama kita akan mengenal sistem rakit apung, di mana rakit apung ini adalah sistem yang menggunakan styrofoam dan pot yang diberikan penyangga, baik itu kapas ataupun rock wool, agar tanaman bisa tumbuh tegak. Dan dia dibiarkan mengapung pada air yang biasanya terdapat di wadah yang sudah diberikan air dan nutrisi. Kemudian yang selanjutnya, kenapa ini laptop? Enggak apa-apa. Tinggal, bentar. Kan ini. Oke, baik. Sambil diperbaiki, kemudian selanjutnya kita akan mengenal yang namanya sistem NFT, di mana sistem NFT ini adalah Nutrient Film Technique, di mana sistem ini menerapkan aliran nutrisi yang konstan sehingga tidak memerlukan timer dalam penerapannya. Kemudian larutan nutrisi yang sudah melewati perakaran akan kembali ke reservoir dan nantinya terus akan berulang. Siklus itu terus berulang karena prinsip dasar dari sistem ini adalah sistem ini adalah mengalirkan nutrisi secara terus-menerus dan berulang. Kemudian yang selanjutnya ada sistem wick. Sistem wick ini sistem yang menggunakan sumbu dan yang paling sederhana, di mana kita bisa menggunakan
satu media ataupun satu wadah yang di dalamnya dikasih air, kemudian kita berikan sumbu agar si air tersebut, nutrisi tersebut diserap oleh sumbu tersebut untuk diangkut menjadi makanan bagi tanaman budidaya dalam sistem sumbu atau sistem buik ini. Selanjutnya ada sistem irigasi tetes. Sudah bisa Mas Iqbal? Oke. Kemudian ada sistem irigasi tetes atau biasa kita sebut dengan drip fertigation, di mana fertigation ini adalah dua kata dari fertilizer dan irrigation, yang artinya pemupukan dan pengairan dilakukan secara bersamaan. Jadi drip fertigation ini adalah pemupukan dan pengairan yang dilakukan secara bersamaan dengan melalui sistem tetes atau ngedrip gitu ya. Bisa menggunakan timer sebagai kontrol, atau namun biasanya terjadi di kita, di masyarakat kita, setiap sistem hidroponik ini jarang menggunakan timer. Jadi mereka menggunakan pada kenyataannya, pada prakteknya, si nutrisi yang diberikan pada tanaman itu bisa 24 jam non-stop. Sebenarnya bagusnya itu adalah ketika si tanaman memerlukan makanan. Itu adalah saat-saat yang tepat. Dan satu hal yang perlu diketahui adalah tanaman mengambil nutrisi atau makanan yaitu lewat akar. Dan akar yang mengambil nutrisi yang disediakan dalam media air tersebut adalah akar yang paling lembut. Jadi lebih bagus ketika si nutrisi ataupun air itu diberikan dalam bentuk nano, dalam bentuk butiran-butiran kecil. Itu akan lebih mudah diserap. Masih ada? Sudah muncul Mas Iqbal? Kemudian yang selanjutnya adalah sistem aeroponik. Nah, dari sistem hidroponik yang biasa kita pergunakan, aeroponik mungkin memiliki tingkatan satu tahap lebih tinggi dibanding sistem-sistem yang lain. Karena apa? Karena aeroponik ini tidak diairi. Aeroponik tekniknya dengan cara pengabutan. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tubuh tanaman yang menyerap makanan yang paling bagus itu adalah akar. Dan akar yang menyerap nutrisi tersebut adalah akar paling lembut. Jadi, Jadi, bisa kebayang kalau kita misalkan cabut satu tanaman, kemudian kita melihat ada satu akar, dalam akar itu ada rambut akar lagi yang sangat halus, bulu akar. Nah, disitulah letak mulut akar yang akan menyerap nutrisi yang diberikan oleh petani, oleh kita. Maka, kita bisa membayangkan bahwa yang namanya mulut akar itu sangat kecil. Otomatis, mereka juga hanya memakan makanan yang dalam bentuk kecil, dalam bentuk nano tadi. Makanya aeroponik diberikan dengan cara pengabutan. Dan aeroponik tentunya harus menggunakan timer. Pada sistem aeroponik ini, tanaman bisa diistirahatkan untuk tidak mendapatkan nutrisi setelah jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu lebih baik. Kemudian, maksud dari pengabutan tersebut adalah karena aeroponik adalah sistem tanaman akar menggantung. Yang pertama, agar si akar tidak tergenang. Kemudian kedua, agar si akar tidak kering, makanya perlu ada timer. Biasanya timernya itu 10 per 5 menit. Jadi 5 menit dikabutin, 5 menit di spray, 10 menit istirahat. Atau boleh sebaliknya, tergantung pada saat pertumbuhan tanaman itu sendiri dan cuaca tentunya, karena kalau di udara yang panas, tentu saja tanaman, nggak cuma tanaman, semua makhluk hidup butuh air yang lebih banyak. Oke, next, Mas Iqbal. Oke, kita bisa lihat bentuk-bentuk dari berbagai macam sistem yang tadi kita ulas sekilas. Yang pertama ada rakit apung. Nah,
Di sini rakit apung ini sangat sederhana, namun kita kasih pompa. Ini pompa di sini bertujuan adalah untuk memberikan gelembung udara, ya. Satu, agar nutrisi tidak menggumpal atau tidak terjadi residu. Kemudian agar adanya oksigen dalam air tersebut lebih banyak. Oksigen juga dibutuhkan untuk tanaman. Kemudian rakit apung pada saat pemanenannya itu sangat mudah. Tinggal angkat, semuanya bisa mudah dengan diangkat, dipanen gitu. Kemudian salah satu keunggulan dari rakit apung ini adalah kita bisa kita bisa melakukan sistem pola tanam dengan sangat mudah. Jadi dari satu bed, yang pertama ini adalah penanaman minggu pertama, kemudian minggu kedua, minggu ketiga, dan selanjutnya sampai panen. Jadi bisa kita melakukan panen setiap hari. Minggu ini atau hari ini panen ini, kemudian tinggal geser. Seperti itu. Kemudian ada NFT. Untuk NFT, Ibu Bapak dan teman-teman bisa dilihat. Ini bentuk dari NFT. Yang tadi adalah nutrisi terus mengalir sampai ke pusat nutrisi sebelumnya. Jadi nutrisi diangkat, kemudian mengaliri semua tanaman, kemudian nutrisi kembali lagi ke wadah tersebut. Ini adalah sistem NFT. Kenapa dia di sini bentuknya agak miring? Karena si airnya juga biar ngalir. Oke. Dan salah satu keunggulan dari NFT ini adalah dia masih menyisakan air. Jadi sehingga ketahanan hidup akan kekurangan airnya lebih kuat. Oke. Next, Mas Iqbal. Yang selanjutnya ada sistem sumbu atau wick system. Ini sistem yang paling gampang. Ibu Bapak bisa melakukan di mana saja, adik-adik, teman-teman. Ini sistem wick ini paling gampang. Kemudian medianya pun tidak perlu susah. Cukup yang paling sederhana adalah dari botol air minum mineral. Kita potong bagian atasnya, bagi dua. Kemudian si bagian paling atas yang ada kepalanya dijungkirkan. Kemudian ditambahin sumbu. Di atasnya itu dikasih media penyangga, media substrat apapun itu, baik mau dikasih rock wool, hidroton, kemudian arang sekam, kemudian serbuk gergaji. Namun perlu diperhatikan untuk pemilihan media tersebut, karena takutnya media tersebut jika tidak dilakukan sterilisasi juga membawa hama penyakit bagi tanaman. Kemudian yang selanjutnya adalah irigasi tetes. Salah satu bentuk irigasi tetes yang paling terkenal, yang paling banyak diminati oleh para urban farming yang ada di Indonesia, yaitu Dutch bucket. Karena sistem vertigasi ini, drip vertigation ini, dia biasanya akan pada tahapan tanaman, nggak cuma sayur. Jadi bisa tanaman cabai, tanaman kol, tanaman sayur buah lainnya yang bisa dibudidaya lewat vertigasi ini, lewat drip irrigation ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem tetes ini juga ada yang namanya, kalau di urban farming ini, kalau teman-teman mungkin suatu saat main ke sini, ada yang namanya sistem infuse dari suntikan. Iya. Oke, selanjutnya adalah aeroponik. Nah, ini adalah sistem aeroponik. Hampir mirip dengan rakit apung, tapi untuk aeroponik sendiri tidak diberikan air di dalamnya, hanya diberikan instalasi selang, di mana selang tersebut boleh dari bawah, pengabutannya boleh dari pinggir, tapi kalau untuk tanaman sayur, yang akarnya tidak menjadi buah,
boleh sah-sah saja ketika si aeroponik tersebut mungkin masuk cahaya matahari. Harusnya sih tidak ya, tapi karena mungkin sayuran daun, saya pikir boleh. Mas Ibai, kemana ya, Bos? Ininya nggak ada. Oke. Oke, selanjutnya adalah setelah kita aeroponik, nanti kita berbicara masalah aeroponik dan sistem hidroponik lainnya, kita lewat diskusi saja. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam untuk hidroponik adalah media tanam yang diharuskan adalah media tanam yang tidak menyediakan unsur hara bagi tanaman itu sendiri. Fungsi dari media tanam dari hidroponik ini adalah hanya untuk menyangga agar batang tanaman itu bisa tegak. Biasanya bagi tanaman-tanaman yang kecil, jika tidak ada penyangga, maka si batang ini akan turun atau akan jatuh. Pertumbuhan tidak akan optimal, maka perlunya ada penyangga, yaitu dengan memberikan media-media bagi hidroponik. Yang pertama ada arang sekam, kemudian ada spons atau busa juga bisa digunakan ya. Kemudian ada kokopit, kemudian ada hidroton. Hidroton berbentuk bulat-bulat, nanti mungkin teman-teman udah pada paham ya kalau hidroton itu bentuknya bulat. Kemudian yang selanjutnya ada rock wool. Kemudian ada serbuk kayu atau serbuk gergaji, kemudian ada pasir dan ada kerikil. Yang perlu diperhatikan pada media tanam serbuk gergaji adalah pemilihan kayu apa. Sumbernya serbuk gergaji ini adalah kayu apa. Karena beberapa kayu itu mengeluarkan zat alelopat, di mana zat tersebut justru malah akan membunuh, akan meracuni tanaman budidaya. Seperti mahoni, itu serbuk gergajinya cukup nggak recommended. Kemudian pada saat penyediaan media tanam yang perlu diperhatikan adalah pembersihan. Jadi dicuci dulu. Yang paling pertama itu dicuci dulu, biar si hama dan penyakit yang dibawa oleh media tanam ini tidak merusak tanaman budidaya. Tetap ada sterilisasi. Sterilisasinya seperti apa? Tidak perlu repot-repot, hanya dicuci berulang-ulang. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan alat dan bahan. Alat-alat dan bahan untuk hidroponik mungkin teman-teman, ibu bapak guru juga sudah sering melihat ya. Yang pertama ada paralon, kemudian ada net pot, kemudian ada gelas air, kemudian ada botol air mineral, ada kain flanel, polybag. Polybag juga bisa digunakan untuk drip irrigation sistem tetes tadi. Kemudian ada tabung air, dan yang paling gampang itu adalah wadah itu apa ya namanya ya? Nampan ya. Ya, bak sederhana yang mungkin 20 cm tingginya. Kemudian atasnya dikasih semacam akrilik, kemudian dibolongin, kemudian dikasih net pot dan dikasih sumbu. Itu paling sederhana dan itu paling murah. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan budidaya sistem hidroponik. Mas Iqbal, next. Mohon maaf, laptop saya agak ya nggak kelihatan di sini, nggak ada. Baik, yang pertama adalah pemilihan varietas. Ini penting karena sekali lagi sistem hidroponik adalah sistem pertanian yang mengeluarkan permodalannya cukup besar. Jadi kita juga harus pandai dalam pemilihan varietas. Varietas apa yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kembali ke dasar pemikiran yang akan kita lakukan. Kita berhidroponik ini sekedar hobi atau akan selanjutnya jadi usaha. Maka pemilihan varietas ini adalah hal yang wajib diperhatikan. Ya. Ada beberapa jenis varietas yang nilai ekonominya cukup tinggi. Kemudian ada yang memang hanya untuk
memunculkan nilai estetika, itu tergantung dari kitanya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah pemilihan varietas, kita harus melakukan proses penyemaian. Proses penyemaian dari hidroponik ini cukup gampang. Kita hanya butuh rock wool, kemudian di rock wool tersebut diiris-iris 2 cm, cukup saya pikir. 2 cm bentuk kotak. Jika tanaman itu adalah tanaman yang tidak terlalu membutuhkan space, maka silahkan dari 2 cm tersebut minimal 5 tanaman, 5 biji. Ditusuk atau dibolongin, atau karena rock wool itu adalah media yang cukup empuk, biji tinggal masukin agak ditekan sedikit. Seperti kangkung, bayam, silakan minimal 5 biji, 5 benih dalam satu cetakan rock wool 2 cm tadi. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman yang butuh space dan perkembangannya akan ke pinggir, seperti cesim, sawi, dan yang lainnya, itu cukup 1 saja. Kemudian simpan pada 1 wadah, tetap diberikan air, dan sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa yang namanya benih itu untuk memecah masa dorman, untuk melakukan proses pertumbuhan dari dormansi itu tidak membutuhkan nutrisi, jadi cukup diberikan air. Karena dalam satu tubuh benih itu, tubuh biji itu, ada zat pengatur tumbuh, ada sitokinin, giberelin, dan auksin. Jadi mereka tidak memerlukan nutrisi pada saat pemecahan masa dorman. Nutrisinya sudah ada di dalam benih itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya setelah si daun itu sudah muncul, 4 daun, itu sudah mulai bisa dipindah tanamkan. Dengan cara pemindahan si 2 cm tadi, si semaian 2 cm tadi, dimasukkan ke dalam netpot. Netpot biasanya ada 2 pilihan. Kalau untuk hidroponik secara skala rumah tangga atau hobis, ada netpot 5, kemudian netpot 7. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah persemaian, yaitu tadi kita menuju ke teknik budidaya dengan menggunakan sistem hidroponik. Saya kembalikan lagi kepada para teman-teman yang hadir saat ini. Silakan teman-teman pilih sendiri teknik budidaya hidroponik yang mana yang akan dipilih. Wick system kah, drip kah, aeroponik kah, dan yang lain kah. Setelah tadi mungkin ada sedikit informasi bahwa plus minus dari setiap sistem itu adalah seperti yang tadi saya bilang di atas. Murah, mahal, gampang, susah, dan sebagainya. Silakan teman-teman bereksperimen. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Apakah dalam ketika kita melakukan proses budidaya secara hidroponik tidak perlu melakukan pemeliharaan? Perlu. Karena sekali lagi setiap benih yang sudah tumbuh, kemudian benih tersebut harus menghasilkan sesuai keinginan kita, itu adalah tugas kita untuk memelihara dan menjaganya sampai tanaman itu menghasilkan. Yang paling penting dalam pemeliharaan tanaman hidroponik ini adalah mengontrol kebutuhan nutrisi secara berkala. Biasanya, nutrisi yang diberikan terhadap tanaman budidaya ini, ibu bapak atau teman-teman bisa coba nanti ketika pagi hari pH, kemudian ppm, kemudian EC sudah stabil sesuai dengan syarat-syarat dari pertumbuhan tanaman itu sendiri, coba dicek sore hari atau cek hari berikutnya, itu pasti menurun karena ketersediaan unsur hara yang dimasukkan ke dalam media tadi sudah diserap oleh tanaman. Artinya pertanaman atau pertumbuhan akan segera dimulai. Ya. Selanjutnya adalah contoh-contoh. Oh, oke. Apa penanaman ya? Maaf.
Yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dilakukan setelah bibit yang disemai umurnya sudah cukup. Rata-rata umurnya itu 10 sampai 30 hari, tergantung varietas. Ada yang 10 hari sudah pindah tanam, ada. Ada yang 30 hari belum pindah tanam, ada. Karena pengembangan teknik hidroponik ini cukup pesat. Dari awalnya hidroponik hanya sekedar tanaman sayur daun, sekarang hidroponik sudah mulai merambah ke tanaman sayur buah, cabai, terong, tomat. Bahkan ada yang mulai coba tanam bunga. Perlakuannya seperti apa? Berbedakah? Berbeda. Pemberian nutrisinya berbeda? Berbeda. Jadi, perhatikan setiap varietas. Apa yang perlu dilakukan ketika varietas A kita tanam dan ketika varietas B kita tanam. Kemudian yang selanjutnya adalah nutrisi. Nutrisi hidroponik merupakan gabungan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Tentunya kita juga harus paham kebutuhan hara makro dan mikro setiap tanaman itu berbeda-beda. Karena ada yang kita panen hanya sampai fase vegetatif, hanya pertumbuhan daunnya saja. Ada yang kita tanam sampai buah, cabai, tomat, terong, dan yang lainnya. Jadi pemberian nutrisinya seperti apa? Range untuk pemberian nutrisi setiap secara universal tanaman dengan menggunakan teknik budidaya secara hidroponik, yang saya sarankan adalah kisaran 700 sampai 3000 ppm. Tergantung jenis. 3000 tinggi sekali, ya tidak untuk sayuran daun gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kualitas air. Sistem hidroponik, karena tadi sistem hidroponik adalah sistem yang menggunakan air sebagai sarana penyedia nutrisi, maka kita perlu perhatikan kadar mineral terlarut yang ada dalam air, yang ada di air di alam kita di Indonesia itu berbeda-beda. Kadar mineral terlarutnya antara 150 sampai 250 ppm. Kemudian beda lagi dengan PDAM, karena PDAM juga tidak murni air dari Gusti Allah, maksudnya ada penambahan unsur, ada penambahan kimia untuk untuk air supaya tetap bersih, terhindar dari bakteri dan sebagainya. Mereka menambahkan bahan-bahan lain yang tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas air itu sendiri. Ya, dan yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Tetap pemeliharaan harus dilakukan. Yang paling utama adalah tadi mengontrol nutrisi, mengontrol suhu kalau memang dilakukan pada screenhouse. Dan bagusnya memang hidroponik itu sebaiknya teknik budidaya hidroponik ini dilakukan di dalam screenhouse atau greenhouse. Saran saya seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan meminimalisir terjadinya serangan hama dan penyakit. Dan kita juga bisa mengontrol alur air, udara, dan sebagainya. Kita bisa menciptakan iklim mikro di dalam screenhouse itu sendiri. Oke, next Mas Iqbal. Contoh hidroponik, baik. Ini ada beberapa macam contoh hidroponik. Yang paling menurut saya paling oke adalah sistem drip irrigation, yaitu pada tanaman tomat, karena memunculkan nilai di samping pertumbuhannya yang bagus, nilai seninya juga muncul. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang mulai hobi bercocok tanam, biasanya nih, apalagi ibu-ibu sosialita, biasanya nanam cabai di rumahnya, tumbuh satu aja itu bisa share 15 foto di Instagram atau di Facebook. Apalagi tanaman tomat yang buahnya bagus, banyak, kemudian tumbuh subur, itu sangat bagus. Oke, ini beberapa contoh. Selanjutnya Mas Iqbal. Nah, masih contohnya juga. Ini ada NFT. Yang ini adalah hidroponik. Yang pertama tadi, yang
hidroponik yang ada tanaman tomatnya itu biasanya adalah skala industri atau lebih pada skala bisnis. Kemudian yang NFT kecil-kecil biasanya rumah yang tingginya 1 sampai 1,5 meter. Kemudian selanjutnya adalah ya ini juga contoh-contoh hidroponik yang menurut saya adalah hidroponik yang cukup sederhana, bisa dilakukan di mana saja dan tidak terlalu memerlukan modal yang banyak. Memang lebih bagus ketika kita berbicara masalah urban farming dan hidroponik adalah pemanfaatan bahan bekas yang sudah tidak terpakai, sehingga kita juga bisa bercocok tanam, tidak hanya menghasilkan tanaman, tapi juga menghasilkan nilai ekonomis, nilai estetika, kemudian pemanfaatan bahan-bahan bekas. Selanjutnya Mas Iqbal, masih ada? Masih ada. Ini juga paling sederhana ya. Masih ada lagi Mas Iqbal? Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu guru yang hadir serta teman-teman siswa-siswi yang semoga selalu sehat. Demikianlah pemaparan hidroponik secara singkat. Lebih lanjutnya nanti kita akan diskusi. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak susah-susah kayak minggu lalu ya. Dari teman-teman ini pertanyaannya bagus-bagus. Oke, terima kasih dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur Rahman dan Pak Andri Hamzah telah menyampaikan materinya terkait dengan hidroponik dan hortikultur. Dan di kolom chat ini cukup banyak pertanyaan dan pertanyaannya juga cukup bagus-bagus. Dari sudah mulai banyak ya Pak? Ya banyak, ini sudah 20 lebih pertanyaannya. 20 lebih ini. Mohon maaf di kami komputernya agak nggak terlihat, jadi mungkin kami catat juga. Ya, karena di admin ada. Hidroponik dan hortikultur ini kan memang sekarang sudah cukup ngetren, Pak. Komunitas-komunitas di perkotaan, bahkan termasuk di desa-desa juga cukup banyak, dan sehingga mungkin anak-anak cukup tertarik dengan hortikultur dan hidroponik. Ya. Ini saya bacakan atau Pak bacakan sendiri? Saja Pak. Saya bacakan. Baik. Saya mati. Baik, saya mulai dari yang pertama dari SMK N2 Batu, yaitu dari Dewa Rezandi ini. Assalamualaikum. Yang terhormat Pak, Bapak Ibu dari semua sekolah, saya bertanya ini, lebih efektif mana hidroponik dengan aeroponik? Dan soal tumbuhnya bagus yang mana? Mungkin Pak Fatur Rahman atau Pak Hamzah bisa mengenai ini yang pertanyaan pertama. Kamu yang mau jawab. Ya oke. Hidro dan aero ya Pak ya? Iya. Ya, lebih efektif mana untuk hidro dan aero? Nanti tergantung kebutuhan dan varian yang akan dipilih Pak, varietas yang akan dipilih. Kalau dari segi cost yang akan dikeluarkan, saya lebih menyarankan pada hidroponik. Karena aeroponik ini biayanya juga sedikit lebih mahal. Kemudian tadi efektif mana hidro dan aero, kemudian? Udah itu. Itu aja ya? Ya. Kemudian yang kedua, ini dari SMK 1 Cibadak. Kalau pipa paralon hidroponik diganti dengan bambu, apa itu bagus, Pak? Diganti dengan bambu? Ya, dengan bambu misalkan. Ya. Ya, sejauh ini sih memang tidak begitu banyak, tapi saya menemukan beberapa. Ya, kalau masalah aman atau tidak amannya, pasti dari segi ekonomisnya akan jauh lebih cepat lapuk ya. Kalau bambu itu sebenarnya 6 bulan saja sudah
patah-patah gitu. Cuma memang pembuatannya juga agak lebih ribet kalau menurut saya. Kalau paralon kan dalam satu selongsong itu kan full ya, tidak perlu ada siku-siku yang harus didodos gitu. Kalau bambu, dia harus nyari, yang pertama adalah nyari jenis bambunya yang diameternya lebih besar. Biasanya bambu-bambu yang di dataran tinggi itu kan yang bambu gombong itu lebih lebih besar diameternya. Kemudian juga dari segi kesehatan tanaman atau dari segi maintenance tanaman, sebenarnya bambu dia memiliki unsur alam yang lebih bagus, sehingga ada unsur dingin di dalam di dalam bambu itu sendiri, sehingga di nutrisinya dia akan terkontrol lebih bagus dan pertumbuhannya jauh lebih bagus. Jadi suhu di dalam ruang dibandingkan dengan paralon jauh lebih bagus dengan bambu. Tapi nilai ekonomisnya jauh lebih bagus paralon. Untuk yang ketiga ini Pak, ini untuk penanaman metode gantung atau vertikal, tapi menggunakan media bahan organik. Nah, biasanya untuk media organik nutrisinya pula berasal dari organik, misalnya pencampuran kencing kelinci atau kotoran domba. Nah, biasanya bersifat cair tetapi tidak baik jika terkena daun tanaman yang membuat daun tanaman rusak. Nah, jika menggunakan metode vertikal tersebut atau gantung, apakah kualitas tanaman akan tetap bagus, sedangkan nutrisi dari atas akan turun ke daun yang di bawahnya. Nah, ini bagaimana Pak? Jadi nutrisinya menggunakan dari bahan-bahan organik. Iya. Iya, betul. Jadi unsur N ini kalau dia kandungannya kan asam ya. Kalau dia terlalu terurai pada media yang terlalu lembab, atau mungkin bisa dikatakan di musim di musim hujan, itu kurang begitu bagus karena uraiannya begitu cepat, apalagi ketika dia keluar dan dia menempel di dedaunan. Saran saya sih memang penggunaannya organik ini kan bagus, tapi mungkin karena fungsinya sama, yaitu di unsur nitrogen, gunakanlah pupuk kandang atau bokasi ya. Jadi bokasi ini kan yang sudah difermentasi oleh mikroorganisme, itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan air kencing kelinci ya. Walaupun sebenarnya kalau dia sudah di insulin ya, kalau sudah jadi ini sebenarnya lebih bagus, cuma memang dia lebih keras kalau dia masih dalam bentuk cairan itu. Jadi bagus, tapi kita lihat kondisinya. Baik, kemudian yang dari SMKN 2 Batu Pak, dari Valentino ini. Nah, untuk hidroponik ini ada kendalanya, atau mungkin dari kendala itu adakah solusi-solusi yang bisa digunakan? Kendalanya apa dan solusinya apa menurut saya? Baik, berbicara masalah kendala hidroponik, yang pertama biasanya dia pada fase perawatan ya Pak ya, mungkin dari fase penanaman dari fase semai. Yang pertama adalah air. Solusinya seperti apa? Biasanya kadang kita si air itu kadang kurang. Kemudian pada saat fase kedua adalah listrik. Kemudian pastinya hidroponik berkaitan dengan yang namanya kebutuhan listrik untuk mengaliri air. Kemudian yang ketiga adalah penyumbatan di media, baik itu di paralon ataupun mungkin nanti di tempat-tempat lain. Nah, solusinya seperti apa? Yang penting perawatannya kita selalu jaga, kita selalu kontrol setiap hari. Nah, karena untuk tanaman hidroponik ini sama dengan kita mungkin anak-anak belum tahu mengurus bayi ya. Jadi kita bagaimana cara kita mengurus bayi? Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus sering cari tahu apa yang terjadi kayak gitu.
kendalanya paling sekitar itu sih Pak. Selain itu masih oke-oke aja. Mungkin saya sedikit tambahkan saja. Metode penanaman hidroponik ini adalah metode yang sudah dalam SOP-nya itu sudah jelas. Ya. Contohnya misalkan pH airnya harus sekian, misalkan 6 sampai 7 misalkan. Kemudian ppm-nya harus sekian sampai sekian. Kemudian kontrolnya harus sekian sampai sekian misalkan. Jadi semuanya sudah ada nih. Jadi satu budidaya itu sebenarnya sudah ada parameternya. Ya. Jadi kalau tidak mengikuti itu biasanya melenceng sekali aja. Jadi kendalanya adalah kalau kita kontrolnya kurang biasanya langsung melenceng. Contohnya kasus biasanya banyak terjadi pada pakcoy. Pakcoy ini kan sebenarnya kalau masuk dalam kategori sayuran daun, tapi dia yang agak sulit karena dilihat dari kebutuhan ppm-nya. Kalau sayuran daun yang lain tuh mungkin sekitar 900 cukup sampai 1000. Kalau si pakcoy itu 900 kadang bagus, kadang tidak, harus di atas 1000 misalkan. Jadi kita bekerja seperti kayak sudah ada mesinnya gitu loh. Kalau hidroponiknya harus ngikutin alur itu. Kalau tidak, ya pasti akan melenceng. Termasuk juga itu kebutuhan nutrisinya. Tapi memang tadi dari pengertian dari awal hidroponik itu adalah menekankan pada kebutuhan nutrisi. Jadi kontrol di nutrisi, kemudian pH tanah ketika nutrisi itu dilarutkan itu harus sesuai ya pH air, kemudian ppm larutan itu sendiri. Jadi kalau parameter itu kita tidak ikutin biasanya akan sedikit di luar ekspektasi hasilnya. Itu mungkin Pak. Ya, oke. Terima kasih. Nah, kelima ini masih dari SMKN 2 Batu ini Dewa 20 loh. Ya. Baik. Yang kelima. Pak, kenapa tanaman kentang saat menggunakan aeroponik besar tumbuhnya kentangnya? Beda dengan yang saat di tanah. Kenapa kentang aero lebih besar daripada tanah gitu Pak? Tanah, oke. Ya. Oh ya oke. Baik, kalau untuk aeroponik ini, biasanya kalau untuk tanaman kentang, kita lihat dulu kentang apa yang akan kita panen. Yang pertama kentang untuk bibit kah, untuk benih kah, atau memang untuk konsumsi. Biasanya kalau untuk kentang bibit, kentang benih, minimal itu 2 cm, itu untuk menghasilkan G0, itu adalah knol yang paling bagus, 2 cm. Kalau misalkan untuk konsumsi, kentang sayur, saya pikir tidak perlu menggunakan aeroponik ya Pak ya. Karena nutrisi yang akan diberikan itu akan sangat ekstra. Begini, jadi kalau tanaman kentang itu hanya untuk benih saja, hanya untuk G0 saja dengan tadi 10 gram dengan 10 sampai 20 gram dengan butiran diameternya itu 2 cm atau sampai 4 cm mungkin, itu nutrisinya mungkin hanya akan memakan sekian saja, misalkan 10 contoh. 10 gram saja. Tapi kalau misalkan untuk kentang konsumsi, itu sudah jelas orang-orang masyarakat Indonesia lebih senang konsumsi kentang yang ukurannya besar. Akan berapa banyak nutrisi yang dihabiskan di sistem aeroponik budidaya kentang. Kalau saran saya untuk teknik budidaya kentang yang hanya konsumsi saja tidak perlu menggunakan aeroponik. Kalau kenapa tanaman kentang itu ketika di aeroponik umbinya gede-gede, ya karena kita yang mengatur sendiri nutrisi yang akan diberikan terhadap kentang itu sendiri. Beda ketika di tanah. Di tanah itu benar-benar yang kita tidak bisa lihat keseragaman tanaman, keseragaman umbi nggak bisa. Tapi kalau misalkan di aeroponik kita bisa tahu keseragamannya dan besarnya seperti apa. Gitu sih Pak. Jadi saran saya untuk kentang konsumsi tidak perlu menggunakan aeroponik, mahal. Ya. Mahal. Ya. Yang keenam, Pak, berapa jarak netpot dengan permukaan nutrisi? Jadi kalau menggunakan netpot. Kamu di jarak netpot kan? Jarak netpot, ya baik. Ya, dengan permukaan nutrisinya. Sebenarnya jarak netpot dengan permukaan nutrisi, kalau misalkan kita menggunakan NFT, tidak lebih dari, jadi gini, si netpot ini
mau sampai dasar pun nggak masalah, tapi takutnya terjadi penyumbatan, makanya ada netpot 5 cm. Kemudian kita biasanya menggunakan paralon yang 2 inci, 2,5 inci. Biasanya ada space 2 cm sampai 3 cm. Space itu adalah untuk air supaya mengalir, kemudian perakaran tidak tersumbat, tidak menyumbat nantinya. Nah, bagaimana jika di rakit apung, tapi pengen pakai netpot? Berapa jarak netpot ke air? Tidak ada jarak. Karena pada dasarnya si tanaman ini adalah direndam. Akarnya adalah mencelup gitu Pak. Jadi kalau untuk netpot ke permukaan air dan nutrisi itu tidak ada jarak gitu Pak. Ya Mas Fatur? Ya, jadi netpot jarak dengan nutrisi itu sebenarnya tergantung dari pemilihan adik-adik semuanya dari 5 konsep itu ya. Ya. Jadi 5 konsep yang mau dipakai yang mana, kemudian juga varietasnya dipilih yang mana. Karena masing-masing metode itu kan sebenarnya pengembangan dari metode-metode sebelumnya. Jadi yang terpenting adalah sebenarnya karena di hidroponik ini yang paling mahal adalah nutrisinya, sehingga kelima metode itu yang membedakan adalah supaya perbedaan penggunaan nutrisinya lebih ditekan, lebih minimalis. Contoh yang paling ekstrim adalah aeroponik dengan rakit apung. Rakit apung kita bayangkan sendiri akarnya tercelup sempurna. Berarti kan nutrisinya banyak sekali dibandingkan dengan aeroponik yang hanya disemprot dengan waktu tertentu. Pasti kalau ngelihat dari efektivitas penggunaan nutrisinya akan lebih efektif dengan aeroponik. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada batasan tertentu, tapi ngelihat dari penggunaan modulnya. Sama tadi ya paralonnya juga mau yang 3 in, 2,5, kemudian ada yang pakai duck kabel atau pakai bambu. Ya, yang penting adalah jarak tanam itu tidak menyumbat aliran air. Itu Pak. Yang ke-7 dari SMK N1 Cibadak. Baru 7 ya Pak ya? Baru 7 dari 20 sekian. Nih, bagaimana cara meminimalisir penyebaran hama atau penyakit pada sistem vertikultur yang kali ini jarak antar tanaman sangat dekat. Ya, kalau hama dan tanaman itu sebenarnya tidak melihat dari konsep ya, sebenarnya tidak melihat dari vertikultur ataupun pakai bedding konsep ataupun hidroponik. Yang terpenting adalah pada saat kita menanam kita tahu di area itu apakah sudah merupakan pandemi hama atau penyakit. Kalau ternyata di area itu ada pandemi, saya rasa penanggulangannya itu sama seperti pada saat kita menanam di tanaman bedingan. Karena hama tanaman itu biasanya lebih banyak berpengaruh kepada jenis tanaman. Walaupun memang beberapa metode juga berpengaruh. Tapi vertikultur ini sebenarnya kalau kita menanamnya dengan tren sekarang yang ada di perkotaan itu sebenarnya tidak begitu banyak hama-hama yang selama ini muncul di pertanian konvensional. Biasanya kalau kita menanam di perkotaan akan jauh lebih aman karena hama-hama itu biasanya belum nyampe ke sana ya. Jadi apa sih namanya itu areanya masih area hijau, masih area aman. Kecuali kalau memang kita nanam di area yang memang sudah pandemi. Yang keduanya, vertikultur ini sebenarnya ada manfaatnya. Ketika kita menanam secara ke atas atau tempatnya dia mungkin di atas, misalkan juga tren di Jakarta itu kan atau di kota-kota besar kan terkadang menanam di rooftop ataupun di di dinding-dinding yang tinggi. Secara mendapatkan angin yang lebih kencang, biasanya hama itu malah justru minimalisir seperti itu. Jadi menurut saya sih tergantung pandeminya itu ada atau tidak. Seperti itu Pak. Oke. Yang ke-8 dari SMK 2 Batu. Oke. Nah, saat tanam hidroponik terkena hama nih,
menghilangkan hama salah satu selain mekanis, apa bisa yang lain seperti penyemprotan pestisida? Salah satu. Selain mekanis, jadi metode pengendalian hamanya mungkin mekanis atau mungkin pakai pestisida. Iya. Untuk pengendalian hama, baik itu di hidro, di konvensional atau mungkin di pertanian modern, tetap bisa kita lakukan dengan yang pertama tadi mekanik, kemudian ada dengan cara chemical, ada dengan cara biologi. Itu nanti silakan pilihan pada teman-teman mau yang mana. Tapi ingat plus minus yang terjadi nantinya. Kalau kita menggunakan chemical, nanti akan bercampur dengan air. Karena sekali lagi air ini adalah wadah ataupun sarana yang paling mudah untuk menularkan jenis penyakit. Jadi kalau misalkan satu tanaman kena hama, kena penyakit ataupun virus ataupun bakteri, kemudian airnya mengalir, satu tanaman di ujung kena, yang lain kena. Kemudian kalau misalkan penanganannya dengan cara chemical, tentunya satu kena, semuanya juga ikut kena. Ada cara yang lebih baik. Kalau misalkan kita mau pengendalian hama lewat agar tidak merusak tanaman dan tidak menjadi residu juga bagi kita, adalah dengan cara biologis tadi. Yang pertama, kita menanam atau mengalihkan si serangan hama penyakit itu tidak pada tanaman budidaya dengan cara penanaman bunga, karena si hama itu paling suka yang namanya warna-warna cerah, atau dengan cara pemberian warna silver, karena ternyata yang namanya serangga itu si matanya itu dia tidak suka dengan warna silver kayak gitu. Jadi selain daripada teknik konvensional dengan cara pemotekan tadi yang masnya bilang, yaitu tadi paling yang saya sarankan adalah dengan pengendalian secara biologi gitu Pak. Tidak disarankan untuk chemical ya. Karena pertimbangannya kan untuk dikonsumsi ya. Betul Pak. Nah yang ke-9 ini untuk pencampuran nutrisi hidroponik organik ini apa perlu alat pH meter untuk mengetahui pH-nya? Mungkin apakah setiap orang penggemar atau hobi hidroponik harus punya alat ini? Ya. Ya, tentunya harus punya. Namun saya juga jumpai beberapa petani hidroponik yang mungkin mereka sudah expert. Saya nggak tahu juga. Tapi tepat ketika mereka bilang pH saya sekian, ppm-nya sekian, EC-nya sekian, begitu saya tes benar. Karena mungkin mereka sudah melakukannya, tekniknya sudah berulang-ulang dan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi kalau untuk teknik dasar itu, alat pengukur apa tadi? pH meter, kemudian EC meter, itu perlu, sangat diperlukan. Yang ke-10 ini dari SMKN 2 Subang. Sistem hidroponik yang Bapak sebutkan tadi mana yang lebih diunggulkan? Di hasil panen atau ramah lingkungan dan tingkat kehematannya? Ya. Komplit ya, hasil panen, ramah lingkungan, apa tadi, ekonomi. Kalau kami sarankan untuk mendapatkan hasil mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik dengan meminimalisir banyak hal, saya sarankan untuk budidaya hidroponik dengan teknik NFT. Itu paling saya rekomendasikan. Gitu Pak. Yang ke-11 baik. Dari SMK 2 Batu. Banyak pertanyaan. Saat paralon hidroponik ada di mulutnya di bagian dalam, itu kenapa ya Pak ya? Saat paralon hidroponik ada lumutnya ya. Ada lumutnya. Baik. Ada lumutnya kenapa gitu ya Pak ya? Sarannya ya Pak ya? Sarannya? Ya.
Oke. Yang namanya hidroponik, sebagus apapun media bahan yang dipakai, paralon yang dipakai, lumut akan ada akan. Karena apa? Yang namanya lumut itu paling suka area panas dan dingin atau area anget ya Pak ya. Jadi ketika ada sinar matahari, kemudian ada air, di sanalah lumut akan tumbuh. Sarannya bagaimana biar nggak terjadi banyak lumut? Sering-sering dibersihkan. Cara membersihkannya seperti apa? Kalau saya secara apa namanya teknik secara konvensional lah, secara manualnya, yaitu mau spons ataupun apa, tinggal diikat, simpan di ujung, tarik, itu hilang. Atau dengan cara fumigasi, itu tarik kembali lagi ke chemical. Saya sih tidak terlalu menyarankan karena akan kembali lagi ke kita, gitu Pak. Jadi sarannya adalah sering-sering dibersihkan agar lumutnya tidak banyak. Setiap sekali musim tanam atau 2 kali musim tanam paling banyak, itu segera dibersihkan. Tambahan informasi mungkin Pak. Jadi saya kebetulan beberapa hari yang lalu dapat informasi dari teman saya yang dia juga coba-coba. Ini salah satu trik yang mungkin bisa dipakai juga. Ini terkait dengan yang tadi pernah saya sampaikan mengenai nutrisi yang di dalam paralon itu kan terkadang panas dingin itu yang membuat lumut menjadi cepat tumbuh. Jadi ini ada trik si paralonnya itu, kalau kita pakai paralon ya, paralonnya itu dilapisi dengan aluminium foil full semuanya dilapisi sehingga nanti di dalamnya itu akan lebih dingin nutrisinya dan bisa menekan pertumbuhan lumut sehingga dengan kondisi nutrisi yang dia stabil dingin, tidak begitu panas, tidak panas dingin buat tanaman itu vigor tumbuhannya. Seperti itu Pak. Ya. Mungkin ada penambahan NaOH ya. Biar bisa juga, betul. Digosok aja. Kemudian yang ke-12 Pak, ini dalam berhidroponik lebih baik mana? Misalnya dalam satu rak itu ditanam dari kecil sampai panen, atau lebih baik dalam satu rak berbeda-beda umur tanamnya. Misalkan rak 1 khusus untuk tanaman yang baru pindah tanam dari persemaian, rak 2 khusus untuk peremajaan, dan yang ketiga untuk produksi sampai dengan panen. Nah ini bagaimana ini? Baik, kalau tadi pertanyaannya adalah seperti itu, saya kembalikan lagi bertanya, mau skala hobi atau skala industri yang nantinya akan menjadi uang? Kalau misalkan skala hobi, saya pikir sekali tanam, panen serempak beres. Tapi kalau secara kita berbudidaya untuk nilai ekonomi, maka sistem pola tanam itu paling bagus dilakukan. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu pasti butuh sayuran setiap hari. Dan kita juga butuh menjual setiap hari agar menjadi duit, agar menjadi uang. Maka sistem pola tanam yang minggu ini adalah pindah tanam, minggu kemudian pelihara, minggu kemudian panen, dan panen akan terus terjadi. Maka saya menyarankan sistem pola tanam adalah yang terbaik jika teman-teman mau melakukan usaha di bidang hidroponik. Usaha sayurnya ya, bukan instalasinya. Begitu Pak. Baik, yang ke-13, ini 30 lebih. Dari SMK 1 Bawen, Unika. Apakah bibit untuk hidroponik harus melalui seleksi? Oh, seleksi ya. Oke. Mas, oke. Benih atau bibit ya Pak? Pertama kalau ngomongin masalah benih, sebenarnya benih apa saja bisa dipakai. Kalau seleksi bibit, sebenarnya tidak perlu begitu seleksi ya, nggak harus. Ini seleksinya dalam artian apa dulu? Kalau seleksi dalam artian apakah bibit hidroponik itu khusus, misalkan harus tipe A, tipe varietas A, varietas B, itu tidak. Jadi apa saja bisa. Tapi kalau dalam kategori seleksinya, kalau kita nyemai 1000 yang harus diseleksi ya vigor yang bagus, mungkin bisa dikatakan boleh seleksi, tapi itu tidak wajib. Ya karena pertumbuhan di hidroponik, di persemaian,
sejauh ini kalau kita ngikutin kontrol dari nutrisi itu sendiri, akan cenderung lebih seragam. Jadi akan meminimalisir seleksi ya kalau menurut saya. Gitu Pak. Iya, begitu. Yang ke-14, bagaimana cara untuk menghindari busuk akar dalam sistem hidroponik? Busuk akar, Le. Busuk akar. Kamu aja. Mungkin ini pengalaman yang dari SMK dan Dua Batu. Kenapa? Pengalaman Mungkin berdasarkan pengalaman mungkin akarnya. Iya, ada busuk akar ya Pak ya. Iya, sekali lagi yang namanya busuk akar itu biasanya yang pertama diakibatkan karena adanya bakteri atau jamur. Jadi saran saya adalah stop sirkulasi airnya, kemudian ganti air baru dan tanaman yang kena busuk akar itu dihilangkan. Karena nanti akan merembet ke tanaman yang lain. Kalaupun mau dikasih fungisida, tapi saya kembali lagi tidak terlalu menyarankan ya Pak ya, tidak terlalu menyarankan untuk pemberian chemical. Tapi kalau misalkan dalam skala besar dan memang itu sudah terjadi dan tidak bisa ditanggulangi, sarannya adalah coba dulu untuk dilakukan pemberian fungisida. Jika memang tidak bisa, yaitu tadi stop, ganti air baru. Dan kalau memang sudah tidak bisa diatasi karena sudah terlalu rusak, ganti tanaman baru. Gitu, Pak. Yang ke-15, mengapa Rockwool banyak digunakan untuk media tanam hidroponik? Ini dari SMKN 1 Bawen, ini Retno. Oke. Anginnya agak horor ya. Oke. Mengapa Rockwool banyak digunakan? Yang pertama, dia memiliki daya serap yang bagus. Kemudian ketika si perakaran tumbuh, dia juga porus, mampu ditembus oleh akar-akar, gitu Pak. Kemudian dia juga bisa membuat si tanaman itu kokoh untuk tumbuh dan berkembang. Sebenarnya ada banyak media lain selain daripada Rockwool yang tadi saya sebutin satu persatu, tapi ternyata di pasaran Indonesia yang paling mudah, paling cepat, tapi tidak murah juga, ya Rockwool salah satunya, gitu Pak. Yang ke-16 mungkin tadi ini hampir sama jawabannya mungkin, atau yang seperti yang disampaikan di depan tadi. Sistem hidroponik yang sudah disebutkan tadi mana yang lebih unggul, karena berbeda-beda sistemnya. Jadi sepertinya sudah ya Pak ya. Sudah ya Pak. Yang tadi yang disarankan kan untuk yang tadi yang NFT ya. Ya. Itu. Mungkin langsung ke yang ke-17 ya, karena banyak. Baik Pak. 17. Sudah 17 dari ya Pak SMK ya. 5 Jember ini. Apa penyebab tanaman hidroponik layu atau mati dan bagaimana cara mengatasinya? Ini sebenarnya terkait. Baik. Apa penyebab tanaman hidroponik layu dan mati? Yang pertama, air. Tanaman akan hidup paling kuat 3 hari tanpa air. Itu paling kuat ya Pak ya. Tapi ada beberapa tanaman yang 8 jam tanpa air mati, ada. Jadi kenapa si tanaman tersebut layu kemudian mati? Biasanya kontrol airnya kurang. Tanaman yang airnya bagus, sirkulasi airnya bagus, meskipun kurang nutrisi, meskipun kurang hara, dia tidak akan mati. Tapi pertumbuhannya tersendat. Tapi kalau misalkan si tanaman itu kurang air, maka kematian itu akan lebih nyata dan muncul. Dan satu lagi adalah hama dan penyakit tadi. Meskipun airnya bagus, tapi kita tidak tahu di dalamnya ternyata ada bakteri, ada virus, ada jamur. Tanaman pelan-pelan akan layu kemudian mati juga, Pak. Jadi dalam sebuah teknik budidaya tanaman, apapun itu jenisnya, yang namanya perawatan dan perlindungan hama terhadap hama dan penyakit tanaman, itu penting Pak dilakukan. Agar tanaman tetap hidup dan menghasilkan hasil yang sesuai. Begitu Pak. Oke. Ini yang ke-18 mungkin juga masih terkait dengan yang tadi, ya. Dengan terkait apakah juga terserang nematoda atau penyakit, tadi sudah mungkin
mungkin kita lewati saja ini karena sudah Belum ya. Kemudian NFT yang larukan nutrisi secara terus-menerus disirkulasi ke seluruh tanaman, maka jika tanaman yang terserang patogen dalam waktu yang singkat seluruh tanaman akan terkena penyakit. Bagaimana cara menghambat patogen agar tidak menyebar ke seluruh tanaman? Tadi kan sudah terjawab ya Pak ya. Kita yang ke-20 ini karena tadi media kerikil. Nah ini biasanya digunakan untuk tanaman yang varietas apa yang dan teknik hidroponik apa yang cocok untuk menggunakan media kerikil. Ya, media kerikil, hidroton, kemudian substrat lainnya semacam arang sekam dan yang lainnya itu biasanya digunakan pada hidroponik dengan sistem drip irrigation, drip irigasi untuk tanaman-tanaman yang memiliki batang keras atau tanaman-tanaman yang tinggi menjulur seperti tanaman rambat, tanaman sayur buah. Nah, biasanya yang paling digandrungi masyarakat saat ini adalah bentuknya itu Dutch bucket, satu wadah bekas es krim atau minyak goreng. Ada nggak sih yang dalam ember? Ya ember kecil apapun itu bentuknya. Ada netpot yang ukurannya lebih besar. Ini mungkin sekitar 15 diameter 15 ya, 15 atau 10. Nah itu dikasih media substrat tadi, salah satunya adalah kerikil untuk menyangga agar si tanaman itu tegak, gitu Pak. Oke. Untuk yang pertanyaan ke-21, apa dari SM1 Bawen? Apakah pemberian nutrisi pada beberapa metode hidroponik sama atau berbeda? Silakan Mas Fatur. Oke Pak, saya bantu menjawab. Ya. Kebutuhan hidroponik itu nutrisi hidroponik itu disesuaikan dengan varietas, ya, bukan disesuaikan dengan metode yang tadi disampaikan. Jadi kalau misalkan tadi yang seperti saya contohkan, kangkung, bayam mungkin sama sampai 900 ppm-nya. Tapi kalau pakcoy dia mungkin harus di atas 1000. Ini tidak melihat dari kelima sistem itu ya, jadi semuanya harus sama. Jadi sama Pak kalau. Jadi metode apapun sama, yang membedakan varietasnya. Ya. Varietasnya. Ya. Yang ke-22 dari SMK 5 Jember. Media tanam apa yang dapat digunakan lebih dari satu kali pakai? Atau memang semuanya hanya bisa digunakan sekali pakai? Ya, ada yang bisa sekali pakai, ada yang beberapa kali pakai. Kalau Rockwool saya rasa nggak mungkin bisa dipakai lagi, karena dia selain nanti juga rusak ya karena tertembus akar dan sebagainya, sudah nggak berbentuk lagi, itu sudah tidak mungkin lagi. Tapi kayak seperti pasir, kemudian kerikil, terus serbuk gergaji, kemudian tadi growtun ya atau apa namanya growtun ya tadi apa sih hydrotun, itu semuanya bisa dipakai karena kita juga kebetulan di salah satu kebun di daerah Lembang pakai hydrotun untuk produksi tomat, kita pakai beberapa kali karena tinggal dicuci, disterilisasi ya, seperti itu Pak. Oke. Yang ke-23 ini. Untuk sistem rakit apung tanpa diberi airstone, apakah kualitas hasil tanaman akan berbeda? Nah, jika berbeda, apakah cara manualnya untuk mengganti dari airstone tersebut? Apa Pak? Airstone? Airstone ini atau Gelembung. Oh, gelembung udara. Oh, iya, gelembung udara. Maksud dari tujuan pemberian gelembung udara ini adalah agar nutrisi tidak mengendap
pertama. Kemudian agar aerasinya bagus dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Apakah jika tidak diberikan si gelembung udara ini tanaman akan pertumbuhan tidak bagus? Menurut saya akan tidak bagus karena tadi jika tidak diberikan itu takutnya si nutrisi bercampur tapi menggumpal, tidak mencair dan tidak mudah diserap oleh tanaman. Kemudian tadi tidak adanya oksigen yang cukup untuk tanaman, gitu Pak. Mungkin saya tambahkan kalau ngelihat dari 5 sistem itu adalah yang ditekankan bagaimana si nutrisi itu nyampe di akar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian adik-adik. Nah, di situ kalau secara nalar bisa dipahami satu-satu, pasti si nutrisi itu bergerak. Ada yang dia mengalir, ada yang dia terinjeksi atau tes satu-satu pelan-pelan, ada yang dia di sumbu itu diserap ya, otomatis airnya bergerak. Ada juga yang terakhir disemburkan atau dimis atau dibikin kabut. Airnya kan bergerak atau nutrisinya bergerak. Nah, yang pertama tadi sebenarnya yang rakit apung secara standar sebenarnya dia statis, tidak perlu pakai gelembung, tidak masalah. Sebenarnya tidak bermasalah. Tapi larutan itu walaupun sejernih apapun, kalau kita didiamkan pasti akan menghasilkan residu endapan. Endapan itu yang sebenarnya harusnya diserap oleh akar, akhirnya dia tidak terserap. Kalau airnya itu tidak bergerak, makanya diberilah gelembung supaya ada gerakan di air itu, supaya si nutrisinya itu adalah homogen, jadi tercampur secara sempurna. Kalau tidak, otomatis pertumbuhan tanamannya tidak akan sebagus dengan nutrisi yang diberikan secara bergerak. Seperti itu. Yang ke-24, ini kan mungkin terkait dengan tadi ya, dibersihkan paralonnya ini. Ya, berarti mungkin sudah terjawab tadi Pak ya mungkin ya. Ada lumut atau apa kan itu setelah panen. Kemudian kita lompat ke pertanyaan nomor 25 dari SMKN 2 Subang. Udah 25 aja ya. 30 lebih ini Pak. 30 Pak ya. Bila cabai, bila cabai atau tomat ditanam dengan sistem hidroponik, apakah perakaran tanaman tersebut kuat untuk menopang tanamannya? Aku jawab. Silahkan Mas Fatur. Saya bantu lagi. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Hamzah jenis-jenis media tanam. Sebenarnya kalau pengertian awalnya hidroponik itu kan menggunakan air sebagai media tanamnya. Ya. Tapi di situ kok ada media tanam yang digunakan untuk hidroponik. Ya, sebenarnya media tanam yang ditekankan dalam kategori hidroponik adalah media tanam yang fungsinya adalah sebagai buffer atau penyangga perakaran. Yang dia tidak memiliki unsur hara atau dia sifatnya hambar. Kalau kita makan mungkin dia tidak punya rasa. Nah, jadi kalau dia punya rasa, punya nutrisi atau punya unsur hara akan merubah nanti ketika bercampur dengan larutan nutrisi. Nah, kenapa juga tadi dipilih ya ada beberapa media tanam itu harus dikelompokkan atau disesuaikan dengan varietas. Nah, tadi dijelaskan juga bahwa varietas-varietas yang merupakan varietas tanaman sayuran buah yang paling cocok adalah selain metodenya sudah tepat yaitu menggunakan sistem irigasi tetes atau vertigasi, media tanamnya pun atau penyangganya pun harus spesifik. Contohnya tadi pakai batu kerikil, kemudian pakai arang sekam juga bisa, kemudian juga pakai hydrotune. Nah, itu 3 yang sejauh ini kita pakai baik teman-teman di lapangan ataupun kita juga pakai di farm kita sendiri. Kalau ngomongin masalah perakarannya disesuaikan dengan kapasitas. Jadi jangan juga pakai jumlah si media tanamnya itu sedikit. Ya, jadi dia harus misalkan pakai volumenya pot yang minimal 30 cm, 40 cm sampai 50 cm. Seperti itu. Kalau yang tadi Dutch bucket yang disampaikan oleh Mas Hamzah, biasanya itu untuk tanaman sayuran-sayuran yang contohnya ya, lebih layaknya adalah biasanya seperti kurbit, jadi kayak semangka, melon, jadi dia butuh perakarannya sebenarnya nggak begitu banyak, tapi net potnya yang ukuran 10. Tapi kalau untuk cabai, tomat,
itu sebenarnya bagusnya pakai pot atau pakai polybag dengan volume diameternya itu minimal tuh 30 cm, sama seperti kita menanam di media tanah. Ya. Seperti itu, Pak. Yang ke-26 dari SMKN 1 Cibadak, Andrian. Apa nutrisi yang digunakan pada tanaman budidaya dengan aeroponik dan bagaimana mekanisme pengabutannya? Ya. Mekanisme pengabutannya. Ya. Baik. Nutrisi yang diberikan pada sistem aeroponik pada dasarnya sama, yang penting mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, baik itu makro ataupun mikro. Kemudian kebutuhannya seberapa, kembali lagi kepada tanaman yang akan dibudidayakan. Karena setiap varietas, setiap jenis makannya berbeda-beda. Sama dengan manusia, ketika kita usia 1, 2, 3 tahun, makannya cukup 1 piring kecil, sementara kalau sudah dewasa juga makannya lebih gede. Kemudian bagaimana cara pengkabutannya? Yang paling penting itu penggunaan nozzle, pemilihan nozzle. Nozzle yang paling bagus yaitu adalah nozzle yang menghasilkan kabut paling kecil, karena tadi si makanan yang akan diserap oleh tanaman itu adalah makanan terkecil, karena mulut akar itu kecil sekali. Jadi dikabut sampai dia moisturizer itu apa ya? Lembab, sampai si akar itu lembab. Kemudian sistem pengkabutannya adalah dengan menggunakan teknik timer. Ini analoginya adalah ketika kita makan, maka kita perlu adanya jeda pada saat makan. Jangan dikasih makan terus-menerus, ngap. Begitu juga pada saat pengkabutan, karena dia kecil sekali langsung diserap oleh mulut akar, jadi pengkabutannya juga harus ada hentinya. Jadi tadi pilihannya adalah 5 menit pengkabutan, 10 menit berhenti, atau 10 menit pengkabutan, 5 menit berhenti. Gitu, Pak. Jadi tekniknya seperti itu, atau posisinya mau dari bawah boleh, dari samping boleh. Yang penting yang terkena kabut tersebut adalah akar. Jadi tanamannya tidak perlu disiram, hanya akarnya saja yang dikabutin. Gitu, Pak. Untuk yang ke-27, jika saya menggunakan kapas untuk media hidroponik, lebih baiknya maksimal berapa kali digunakan? Kapas ya, Kalau Pak? menggunakan kapas. Kapas Ya. Kapas ini sama seperti rockwool, malah justru lebih lembut ya. Jadi dia cuma bisa sekali pakai, Pak. Bahkan juga kalau saya melihat kapas ini kebutuhannya akan jauh lebih mahal karena dari segi harga. Ini kapasnya ini ada kapas kecantikan kali ya. Ada azan, kita berhenti sebentar, Pak. Dari SMK 1 Cibadak, apabila kita ingin bercocok tanam, alas medianya dari Baik, coba. Contoh bila terkena air. Nah, ini mohon diulang, Pak. Mohon maaf. Putus-putus. Apabila kita ingin bercocok tanam, Ya. alas medianya dari papan seperti contoh tanaman gantung tadi disampaikan itu, apakah itu lebih baik untuk tanaman? Nah, sedangkan papan itu kan merupakan bahan yang cepat lapuk atau busuk jika terkena air. Betul. Iya, Pak, kalau trial kita beberapa kali itu biasanya buat event-event tertentu, untuk kampanye juga pemanfaatan limbah. Biasanya kan kalau di Jakarta ini banyak limbah sekali, limbah peti kemas ya, kita manfaatkan. Kalau dari nilai ekonomisnya memang kurang bagus. Kita biasanya maksimal tuh 1 tahun sudah nggak bisa digunakan lagi, maksimal tuh 1 tahun. Kemudian tapi dari segi manfaatnya adalah pakai kayu ini lebih dingin, jadi perakarannya akan lebih sehat. Jadi kalau kita seperti kalau kita membandingkan pot terakota dengan pot plastik,
akan jauh lebih bagus pot terakota dibandingkan dengan pot plastik karena kesehatan akarnya akan lebih bagus. Sama juga dengan kayu ini. Seperti itu, Pak. Yang dari SMKN 1 Cibadak, hidroponik itu nutrisinya kan bahan kimia. Nah, apakah itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh pengkonsumsi, sedangkan Indonesia krisis stunting? Ya, baik. Berbicara masalah stunting, berbicara masalah produksi sayuran. Justru ketika kita berbicara masalah stunting, maka konsumsi sayuran harus ditingkatkan. Maka ketika ada pertanyaan apakah hidroponik ini dengan nutrisi yang dari bahan sintetis, pabrikan, akan berpengaruh terhadap tubuh kita, jelas iya. Tapi kembali lagi, bahwa tubuh kita juga memiliki kadar toleransi terhadap apa yang kita serap, apa yang kita makan. Sebagai contoh, ketika kita minum Fanta atau Coca-Cola, kita tidak akan mungkin kencing dengan warna merah. Jadi ada dari tubuh kita itu ada banyak sistem yang sudah siap-siap meminimalisir masuknya pengaruh buruk lah, residu dari setiap yang kita makan, gitu Pak. Itu salah satu fungsi dari pankreas dan empedu ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan ada pengaruhnya, ada. Terus bagaimana dengan kondisi kita? Setiap yang kita makan pasti ada pengaruhnya. Memang lebih bagus ketika semuanya organik. Tapi kembali lagi kepada bagaimana dan apa yang akan kita hasilkan. Kalau misalkan kita pengen hasilnya lebih besar, kemudian lebih banyak, lebih bagus, maka pupuk pabrikan sintetis ini adalah solusinya. Karena kalau menggunakan pupuk organik, butuh berapa puluh tahun lagi untuk kembali ke kondisi stabil seperti dahulu mungkin, Pak, begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, ada efeknya, ada, Pak. Tapi tubuh kita juga punya alat tersendiri dari Tuhan, dari Gusti Allah, untuk menahan residu yang masuk ke dalam tubuh kita, gitu Pak. Waktunya 1 menit. Baik Bapak. Nah, ini mungkin masih bisa. Boleh, monggo. Untuk fase pertumbuhan mulai kecil sampai dewasanya dari SMK 5 sumber menjelang panen ya, sampai menjelang panen, apakah sama kebutuhan nutrisinya? Apakah itu misalkan sayur daun atau mungkin sayur buah? Oh ya, Mas Fatur aja yang jawab, silakan. Ya, kalau di sistem hidroponik sama seperti juga sistem konvensional di tanah. Jadi setiap fase itu punya kebutuhan nutrisi yang berbeda seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Hamzah. Biasanya perbedaannya itu 2 sampai 3 kali. Misalkan 1 sampai 14 hari sampai 20 misalkan, atau 20 sampai panen, tergantung umur tanamannya. Seperti itu Pak. Jadi ada 3 fase. Maksimal 3 fase pemberian. Nah, ini waktunya sudah habis ini. Iya. Pertanyaannya masih banyak ya Pak ya? Pertanyaan masih banyak ini, 30 berapa ini. Gimana ini Mbak Lili? Pak, dilanjutkan saja 5 menit lagi Pak. Oke. Soalnya pertanyaannya tinggal 4 lagi. Oke, terima kasih. Baik. Sepertinya Mbak Lili semangat sekali. Saya lanjutkan ini. Dari SMK 5 Jember masih. Ini kayaknya perbedaan kapas dengan rukul. Tadi sudah disinggung ya. Saya lompat saja. 32 dari SMK yang 2 Subang. Apakah setiap media tanam membawa pengaruh berbeda-beda pada setiap tanaman? Karena banyak sekali orang yang menggunakan rockwool sebagai media tanam. Apakah itu artinya rockwool memberi pengaruh baik atau memiliki keunggulan tersendiri? Ya, kalau melihat dari yang tadi saya terangkan, rockwool dan kelebihan serta kemudahan dari mendapatkan rockwool ini kan memang kalau dari segi ekonomi sebenarnya terbilang murah, mudah didapat, dan juga sifatnya seperti kebutuhan tanaman di hidroponik. Seperti itu. Kemudian kalau kita ngomongin masalah pemilihan
metode, saya rasa kalau nanam cabai metode hidroponik pasti bukan menggunakan rock wool. Ya, jadi biasanya kebanyakan orang yang tadi dibilang menggunakan rock wool adalah para pemain yang menanam tanaman sayuran daun untuk sistem hidroponik ini. Kalau tadi ada pertanyaan pengaruh atau tidak, dari awal beberapa jenis media tanam yang kita sampaikan adalah yang bersifat tadi, satu sebagai penyangga, yang keduanya tidak memiliki unsur hara sehingga dia tidak berpengaruh, tidak mempengaruhi kualitas dari nutrisi itu sendiri. Jadi kalau kenapa tadi pertanyaannya banyak yang menggunakan rock wool, saya rasa dari aspek kemudahan, nilai ekonomis, kemudian tren juga, serta juga pemilihan varietasnya rata-rata di Indonesia kan hampir sama. Jadi akhirnya menyimpulkan bahwa rock wool banyak yang menggunakan. Seperti itu, Pak. Nah, ini yang 33 dengan 34 saya rangkum saja ya. Jadi dari sama-sama dari SMA yang super. Ya, apakah untuk ini apakah harus menggunakan epimik untuk maksudnya yang harus digunakan untuk sistem hidroponik, dan kemudian terkait dengan pH tinggi ataupun pH rendah, adakah cara lain untuk menurunkan atau menambah pH? Jadi kalau terkait dengan pH untuk menurunkan atau menambah, baik, menurunkan atau menambah lewat nutrisi ya Pak ya. Nutrisi, apakah harus epimik? Iya, oke. Sejauh ini di Indonesia yang berkembang adalah AB mix. Namun untuk penambahan nutrisi ataupun pemberian makanan bagi tanaman secara hidroponik ini tidak melulu harus AB mix. AB mix ini adalah nutrisi yang paket komplit, Pak. Tadi unsur hara mikro dan makronya itu terpenuhi dan semuanya ada di situ. Makanya sarannya adalah AB mix. Kemudian apakah bisa dengan yang lainnya? Bisa. Seperti mungkin penambahan, boleh sebut merek nggak? Ya ada pupuk, boleh dengan pupuk daun, atau mungkin pupuk yang N, P, dan K-nya bisa dicairkan, bisa bisa dilarutkan. Itu bisa, Pak. Jadi tidak hanya dengan AB mix. Kalau teman-teman mau bereksperimen silahkan, karena pada dasarnya untuk semua jenis tanaman itu yang dibutuhkan adalah N, P, K, dan CA, kemudian unsur hara mikro. Silakan teman-teman bereksperimen. Tidak harus melulu menggunakan nutrisi AB mix. Namun sejauh ini di Indonesia yang berkembang, yang paling bagus itu baru AB mix. Kemudian tadi bagaimana cara menurunkan dan menaikkan pH tanah ya? pH air. pH. Itu dengan nutrisi atau tanpa nutrisi, Pak? pH air atau pH larutan? pH larutan. Pertanyaannya pH larut. Bukan pH. Iya. Ya kalau pH larutan, penambahan bahan-bahan yang kalau misalkan dia terlalu asam, maka penambahan bahan-bahan yang mengandung unsur basa, seperti penambahan Mg, magnesium, kayak gitu, Pak. Jadi tetap akan stabil ketika terlalu asam, karena tadi kalau kata Mas Fatur N-nya terlalu tinggi, maka akan terjadi asam. Diimbangi dengan mungkin penambahan Mg, kayak gitu, Pak. Iya. Tapi secara umum, Pak, bisnis hidroponik ini kan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak juga, kemudian sama kita juga. Ini kan sudah tren di masyarakat, kemudian turunan-turunan produknya juga sudah banyak. Salah satu mitra kita pun sudah ada, maksudnya petani kita pun banyak juga yang sudah menggunakan konsep ini untuk dipasarkan, baik itu menjual benihnya, modulnya, kemudian kitnya. Nah, salah satunya di dalamnya dia juga menjual bukan peralatan juga kayak larutan untuk menaikkan dan menurunkan pH itu. Jadi ada sendiri, ada sendiri. Sudah ada sendiri. Nanti penurunannya misalkan ada hitungannya tuh per 0, sekian turun nanti per mililiter penambahannya. Jadi di zaman sekarang bisnis hidroponik sudah sangat komplit, jadi saya rasa tidak perlu khawatir mendapatkan di mana. Iya, semuanya sangat mudah. Mungkin Pak, waktunya sudah lebih. Baik Bapak, terima kasih. Jadi terima kasih ke Pak Batur Rahman dan Pak Andri Hamzah. Nah, untuk yang berikutnya dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke
Mbak Billy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Abdul Muhid yang sudah memandu kegiatan kita hingga pada saat ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang masih sangat antusias hingga sekarang. Terima kasih juga kepada Bapak Fatur Rahman dan Pak Andri Hamzah atas materinya yang sangat menarik. Terima kasih semua atas partisipasi kita pada hari ini. Melihat bergabung Pak Rusli Sulaiman dan Ibu Rika Bernike. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di pelatihan sesi ke-7 pada hari Selasa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.